Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dunia ikan hias Indonesia udah tercipta sejak puluhan tahun lalu, namun baru menanjak banget di tahun 1990-an. Selama ini, kamu pasti mengenal ikan kayak ikan mas, ikan cupang, ikan lohan, ikan lele, dan lain-lain yang umumnya sering dijadiin ikan hias. Dari semua jenis ikan tersebut, kayaknya nggak mungkin kan kalau sebenarnya ada yang dilarang. Gimana mau dilarang sih, orang ikan-ikan tersebut umum banget buat ditemuin di pasaran. Bahkan kalau kamu jalan ke pasar deket rumah dan ada toko ikan, kamu pasti bakal nemuin ikan-ikan yang aku sebutin sebelumnya. Tapi kamu pasti nggak akan percaya kalau ada ikan yang nggak boleh dijual di Indonesia. Ikan-ikan yang dilarang di Indonesia ini bukan sembarangan dilarang. Dilansir dari artikel tempo.com, ikan-ikan tersebut emang secara resmi dan aturannya tertulis di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan udah jelas melarang ikan-ikan ini dijual di pasaran lokal. Namun kenapa beberapa ada yang tetap beredar? Ikan apa aja ya yang masuk ke dalam daftar? Nonton videonya sampai habis buat tahu daftarnya ya. Yang pertama, Convict Cichlid. Dari Amerika Tengah, ikan ini ternyata udah sampai Indonesia. Ya, emang sering dijual di pasaran sih, tapi ada persoalan lain yang meliputi ikan ini. Danau Buyan di Bali katanya dilanda serangan seekor ikan kecil berbentuk zebra yang bikin masalah. Pasalnya, kehadiran ini berdampak pada ekosistem Danau Buyan yang udah terjaga selama bertahun-tahun. Masyarakat sekitar menyebut mereka ikan zebra. Tapi namanya ikan zebra kan agak rancu ya. Soalnya banyak banget jenis ikan lain yang juga disebut ikan zebra. Aku sih ngiranya ikan ini adalah ikan zebra danio. Soalnya ikan zebra yang paling ngetop dengan sebutan itu di sini kan ya zebra danio. Ternyata ikannya bukanlah zebra danio, melainkan sejenis cichlid yang berasal dari Amerika Tengah yang bernama Convict Cichlid. Nama Convict Cichlid cukup populer di kalangan ikan hias. Nah, justru itulah yang kayaknya membawa si Convict Cichlid ini ke Danau Buyan. Keberadaan mereka mengancam berbagai jenis ikan lokal, walau ikan ini bukanlah jenis ikan yang punya ukuran besar. Jadi, ikan invasif yang berisiko buruk kepada ekosistem lokal nggak harus berukuran besar. Ikan kecil pun juga bisa membawa petaka. Convict Cichlid ukurannya cuma 12 cm, tapi nyatanya mereka sanggup memporak-porandakan ekosistem Danau Buyan dengan cukup brutal. Ikan ini emang gak mengancam karena makanin ikan kecil karena ukuran mereka juga tergolong kecil. Ancaman terbesar mereka hadir karena ikan ini suka makanin telur-telur ikan lokal yang hidup di Danau Buyan. Karena makanin telur, Convict Cichlid ini bertanggung jawab atas hilangnya beberapa generasi ikan yang harusnya bisa tumbuh besar namun malah jadi makanan mereka. Permasalahan ini sampai membuat Dinas Perikanan Buleleng membuat sebuah lomba memancing ikan zebra dengan hadiah yang lumayan menggiurkan buat para pesertanya. Memancing ikan invasif dengan imbalan bisa menjadi salah satu cara terbaik buat membasmi eksistensi ikan ini di Danau Buyan. Namun, karena kebiasaan diberi hadiah, para pemancing hanya tertarik buat memancing ikan ini ketika ada lomba aja. Pas hari biasa mah mereka nggak terlalu minat buat mancing ikan zebra. Soalnya dagingnya kecil jadi nggak akan bisa juga buat dikonsumsi. Sampai sekarang eksistensi mereka masih berlangsung di sana dan belum ada tanda-tanda mereda. Di sisi lain, Convict Cichlid juga masuk ke daftar larangan tapi masih bebas dijual di pasaran. Yang kedua, Channa argus. Nama Channa atau ikan gabus emang lagi populer selama 3 tahun belakangan. Ada belasan jenis Channa asal luar negeri yang masuk ke Indonesia demi memuaskan dahaga para penghobi Indonesia yang cukup penasaran buat memelihara ikan ini. Dari semua yang masuk ke Indonesia, sebenarnya ada loh ikan Channa yang masuk ke dalam larangan. Channa argus masuk ke dalam daftar larangan karena citranya yang udah jelek banget di mata dunia. Ikan seperti ini yang udah sering aku ceritain pernah bikin kasus besar di Amerika Serikat, di mana pemerintah sana mesti ngeluarin uang jutaan dolar demi menghabisi eksistensinya. Karena udah terlanjur jelek, udah pasti Indonesia nggak mau ngalamin kejadian yang sama dong. Makanya ada 2 jenis Channa yang dilarang di sini. Salah satunya adalah si Channa argus ini. Meski udah dilarang, nyatanya Channa argus juga masih diperdagangkan di Indonesia dengan cukup bebas.
Motif ikan ini yang mirip ular udah pasti jadi daya tarik. Tapi jika dilihat dari jenisnya, kayaknya semua jenis cana juga punya risiko yang sama dengan si Argus ini. Namun kenapa cuma Argus yang dilarang? Ikan ini termasuk jenis cana yang bisa tumbuh sangat besar, lebih dari 1 meter. Karena ukurannya sangat besar, ikan ini semakin ditakutin kalau sampai lepas ke ekosistem lokal. Ditambah perairan Indonesia sebenarnya nggak punya ikan predator yang berukuran besar. Jadi kalau mereka sampai lepas di sini ya akibatnya bisa sangat menyeramkan. Namun sampai detik ini belum ada kabar kalau ikan ini berkembang biak di Indonesia. Untung aja buat kamu yang melihara cana Argus, jagain ya, jangan sampai dilepas. Yang ketiga, piranha. Piranha juga menjadi contoh lain dari ikan yang dilarang namun tetap beredar secara lumayan bebas di pasar lokal. Kalau soal image, kayaknya sih nggak ada lagi yang meragukan kalau piranha emang ikan yang sangat ganas dan berbahaya kalau ampe lepas di perairan Indonesia. Apalagi mereka berasal dari Amerika Selatan yang mana iklim dan cuacanya sama aja atau hampir mirip dengan Indonesia. Peredaran piranha cukup marak beberapa tahun lalu, namun makin kesini orang jadi nggak terlalu tertarik buat memeliharanya. Sebabnya ya karena udah banyak jenis ikan lain yang secara tampilan lebih menarik daripada piranha. Plus secara kegalakan juga 11-12. Coba kamu pelihara 30 ekor bayi cana jenis apapun, kalau kamu masukin cacing mereka juga bakal menyerang dengan cara sebrutal piranha. Maka dari itu, makin lama makin gak banyak orang yang tertarik buat melihara piranha. Selain gak praktis, ongkos makanan mereka juga mahal. Beberapa jenis ikan piranha masih menjadi buruan seperti red eye piranha yang harganya bisa jutaan rupiah. Tapi buat jenis yang paling umum yaitu red belly, peminatnya emang udah gak gede. Sampai detik ini belum ada laporan kalau piranha udah berkembang biak di perairan Indonesia. Tandanya belum ada oknum gila yang melepas piranhanya di sungai-sungai lokal. Untung deh ya. Yang keempat, Piraputangga Fish. Beberapa bulan lalu, nama berikan Hillary sangat ramai dibicarakan sama penghobi ikan lokal. Ikan yang bentuknya mirip ikan bandeng ini sebenarnya sama sekali nggak berbahaya. Malahan mereka sering banget dipelihara cuma jadi tank mate alias ikan pendamping para ikan predator. Ikan ini bentuknya mirip banget sama golden dorado, tapi mereka mah bukan ikan galak. Walaupun gak galak, tapi ikan ini tetap masuk ke dalam daftar larangan, entah mengapa deh. Di Sungai Amazon, keberadaan Bricon Hillary punya peran yang sangat penting sebagai penebar benih. Soalnya ikan ini suka makan buah. Mereka nggak segan buat melompat keluar air demi mendapat buah yang berada di atas pohon yang dahannya menjuntai ke permukaan sungai. Dari segi menu makanan aja, ikan ini lebih suka makan buah daripada makan ikan kecil. Dari mana galak dan invasifnya dong? Mungkin pertimbangan pemerintah buat melarang ikan ini karena mereka berasal dari Sungai Amazon yang punya cuaca dan iklim yang mirip sama di sini, sehingga berpotensi bisa aja ikan ini berkembang biak di sini. Jadi mungkin ikan invasif nggak cuma dipikir karena galaknya, tapi juga dari dampak keberadaannya di ekosistem asing. Nggak galak, tapi kalau bisa berkembang biak dengan cepat dan makanin tumbuhan air, ya akhirnya bakalan sama kayak ikan mas di Amerika Serikat nasibnya. Jadi buat kamu yang memelihara ikan ini, harapannya tetap dijaga ikannya di dalam akuarium aja, jangan sampai lepas. Tapi kan harganya mahal, sampai jutaan rupiah. Kayaknya nggak akan ada juga penghobi yang sudi melepas ikan ini ke sungai lokal. Ukurannya juga cuma 80 cm, nggak akan makan tempat kayak Arapaima kan? Agak mustahil emang buat ngelihat ikan ini hidup di perairan lokal. Yang kelima, candiru. Kalau ikan ini emang lebih baik nggak pernah dan jangan masuk ke Indonesia aja deh. Kamu pernah dengar ada ikan yang bisa masuk ke alat kemaluan manusia? Nah, ikan inilah yang juga nggak boleh masuk ke Indonesia. Candiru adalah spesies ikan lele kecil yang bersifat parasit. Daripada jadi ikan lele, kelakuan mereka emang lebih mirip lintah. Ikan ini secara natural emang jadi parasit yang hidup di dalam insang ikan-ikan lain yang lebih besar. Mereka bakal menghisap darah ikan korbannya sampai badan mereka menggemuk. Barulah mereka bakal keluar dari dalam insang dan melepaskan sedotan berdarahnya. Selain menyedot ikan, candiru juga punya gigi yang bisa menyelet tubuh mangsanya mirip kayak piranha.
Kalau misal nggak dapat ikan gede, mereka bisa menyerang ikan lain yang berukuran sedang lalu menghabisinya secara berkelompok dalam waktu yang singkat. Ini sebuah anomali karena umumnya ikan lele nggak punya gigi tajam, mereka cuma punya mulut besar yang digunakan buat menelan mangsanya. Candiru merupakan salah satu anggapan kalau sungai Amazon emang nggak seindah itu. Di luar kelihatannya kayak surga dunia, namun ada jenis ikan yang kelakuannya mirip penghuni neraka. Ya inilah mereka, si candiru. Melihara ikan ini kayaknya nggak terlalu asik deh. Selain kelakuannya emang nggak pantas dipuji, bentuk mereka juga panjang doang gitu kayak belut. Warnanya juga putih pucat dengan tampilan yang lebih mirip cacing. Bukannya keren, tampilan ikan ini malah bikin geli. Jadi kayaknya nggak ada deh orang yang mau membeli ikan ini. Jangan sampai ya ikan ini masuk ke pasar lokal Indonesia. Kesimpulan, nah itulah jenis ikan-ikan yang dilarang di Indonesia. Sebenarnya ada 120 ikan lagi yang masuk daftar larangan oleh pemerintah. Jadi kalau rame nanti aku bakal ceritain soal ikan-ikan tersebut ya.